Hai, apa kabar teman-teman di Panabur? Saya harap kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita bertemu kembali untuk memulai ibadah online dengan tema Aku Bersinar Terus. Namun, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa berkumpul dan belajar kembali. Sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Berkati guru-guru yang akan mengajar dan berikanlah kami kemampuan untuk mengerti pelajaran. Serta tutup bungkus kesehatan kami selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Mazmur 47 ayat 1-5. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Mazmur 47 ayat 6-10. Allah telah naik, dengan dirinya sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan dirinya bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang punya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Kepada Allah pencipta langit dan bumi dan pemilik kehidupan kami bersyukur kami dapat melaksanakan ibadah kami bersama teman-teman dan guru-guru STK 4 Penanggung. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat tenang dan nikmati firman-Mu.
Pimpin kami juga Tuhan untuk mengerti dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yesaya 49 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang menjadi pelaku firman dalam kehidupan hari lepas hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapakah dari kita yang kesehariannya sering merasakan nggak mood atau perasaan moody? Contohnya ketika harus mengerjakan tugas yang dari sekolah yang harus segera dikerjakan, nggak segera dikerjakan karena apa? Lagi nggak moodnya lagi nggak enak, sehingga nggak mau belajar, nggak mau mengerjakan tugas. Nggak mood atau moody, perasaan yang selalu mempengaruhi kita sehingga kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Kita marah-marah, kita cemberut, kita bete, begitu ya, dan nggak mau peduli dengan keadaan sekitar. Pokoknya suka-suka saya, mau-mau saya. Hati-hati teman-teman dengan mood yang tidak bisa kita kelola dengan baik. Ketika kita dikendalikan oleh mood itu atau moody begitu ya, itu berdampak pada diri kita dan juga pada orang lain. Kalau moodnya lagi jelek, nggak mau ngapa-ngapain, akibatnya apa? Tugasnya nggak selesai, membuat orang lain tidak nyaman dengan kehadiran kita. Karena ketika orang lagi mood jelek itu mukanya juga ikutan jelek. Kehadiran kita akhirnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Orang menjadi sebel kepada kita, menjadi nggak suka, dan bahkan ekstrimnya akhirnya orang tidak mau menjadi atau menerima kita sebagai seorang Kristen karena perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kalau teman-teman mengenali foto atau mengenali figur yang ada di layar teman-teman, ini adalah foto dari Mahatma Gandhi. Siapakah orang ini? Dia adalah tokoh dari India yang bergerak membela orang-orang kecil atau orang-orang lemah. Mahatma Gandhi ini ternyata mengagumi Yesus dan ajarannya, tetapi dia tidak pernah mau menjadi pengikut Kristus. Karena dia berkata, jika seandainya orang-orang Kristen melakukan apa yang diperintahkan Yesus, maka sudah sejak lama saya memilih untuk menjadi pengikut Yesus. Menarik teman-teman apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Mungkin kita akan berkata bahwa yang penting kan dalam kekristenan adalah Yesus, bukan pengikutnya. Tetapi kalau kita lihat dari statement atau argumen dari Mahatma Gandhi, kita bisa melihat bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita bersikap dan berperilaku seperti seorang Kristen. Dan ketika kita memilih mau bersikap semau saya karena dipengaruhi oleh perasaan atau moody kita, maka kita tidak bertindak sebagai pengikut Kristus. Sehingga ketika orang-orang melihat, mereka bertanya-tanya, apakah ini benar-benar orang Kristen yang katanya mengikut Kristus, tetapi dalam perkataan, perbuatan, tindakan tidak mencerminkan bahwa yang bersangkutan adalah orang Kristen, sehingga kita tidak bersinar. Menarik, tema kita hari ini adalah aku terus bersinar. Kalau kita perhatikan, mengapa kita harus bersinar? Kalau kita lihat di ayat yang kelima dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita bisa menemukan bahwa Tuhanlah yang sejak dari kandungan membentuk kita untuk menjadi hambanya. Bahkan di ayat yang ke-6 juga dikatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi terang. Jadi kita bisa melihat bahwa identitas kita, bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus yang dibentuk
oleh Tuhan sejak dari rahim. Untuk apa? Untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau kita perhatikan di sini, kita bisa melihat bahwa kita memang dibentuk untuk bersinar, menjadi terang yang memancarkan cinta kasih Tuhan. Tapi kalau kita sadari kenyataan yang ada dalam kehidupan kita, terlebih adik-adik, untuk bersinar itu tidak mudah, Kak. Untuk bisa meniti teladan Yesus itu tidak gampang. Karena ada banyak tugas-tugas, ada banyak tanggung jawab, bahkan guru-guru kalau memberikan tugas itu tugas-tugas yang tidak terhingga. Kadang orang-orang di rumah juga menyebalkan, dalam artian mama yang bawel terus, papa yang sibuk dengan pekerjaannya, kakak atau adik yang juga cuek, bahkan seringkali merepotkan saya. Ditambah lagi teman-teman yang susah dihubungi karena pandemi ini. Tidak gampang terus memancarkan sinar atau menjadi seperti Tuhan Yesus yang adalah terang dunia, yang menyinari dunia dengan kasih-Nya, menolong orang, peduli dengan orang lain. Itu bukan hal yang mudah. Lalu bagaimana caranya saya harus bisa terus bersinar seperti tema yang kita hayati hari ini? Kalau kita perhatikan, kita bisa melihat di ayat yang kelima dalam perikop yang kita baca. Di sana dituliskan bahwa Allahku menjadi kekuatanku. Di sini kuncinya, teman-teman. Kalau kita perhatikan, ibarat lampu yang ada di rumah kita bisa menyala dan memancarkan terang jika ada aliran listrik. Benar kan? Jika saklarnya ditekan, aliran listrik akan mengalir dan lampu itu akan memancarkan cahaya. Demikian juga dengan kita, para pengikut Kristus. Kita bisa terus bersinar, memancarkan terang kasih Tuhan, karena kita menjadikan Allah sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatan dengan cara menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Sehingga hanya kasih Tuhan yang terus mengisi hati kita dan tidak ada lagi ruang kemalasan, sakit hati, kebencian, mudi yang menguasai diri kita. Kita tidak berfokus pada diri kita, tapi pada Tuhan yang terus mengalirkan kasih dalam hati kita. Oleh karena itu, kita harus terus terkoneksi atau menjalin relasi dengan Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan, energi dan semangat untuk bersinar, memancarkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita saksikan sebuah video berikut ini.
Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari video tadi? Manakah yang menggambarkan figur anak Tuhan yang memancarkan sinar? Apakah orang yang diam di dalam lift itu tadi? Orang yang tiba-tiba masuk sehingga lift itu tidak bisa naik ke atas karena kapasitasnya sudah penuh? Ataukah gadis manis yang dengan keterbatasan fisiknya memilih untuk keluar? Video yang saudara-saudara atau yang disaksikan tadi adalah video pendek yang mengajarkan kita untuk terus bersinar meskipun kita terbatas. Kalau kita perhatikan laki-laki yang tiba-tiba naik lift tadi, dia tidak peduli dengan sekitarnya dan dia nggak mau tahu bahwa dialah penyebab lift itu tidak bisa naik ke atas. Dan orang-orang yang ada di dalam saling menunggu siapa yang keluar. Harusnya laki-laki itu, karena dia masuk belakangan. Tetapi pemuda itu tidak peduli. Dan yang keluar adalah seorang gadis dengan keterbatasan fisik. Dia memutuskan untuk keluar sehingga lift itu bisa tertutup dan naik ke atas. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, gadis manis itu adalah gambaran dari anak Tuhan yang memancarkan kasih, karena dengan segala keterbatasannya dia mau mengalah, dia mau berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk orang-orang yang ada di dalam list. Dia tidak lagi berfokus pada dirinya, namun bagaimana supaya kehadirannya dengan keterbatasan yang dia miliki dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita hari ini kembali diingatkan supaya kita bisa terus bersinar. Aku bersinar terus ketika kita mau menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita, menjadikan Tuhan sebagai sumber tenaga kita, sehingga ketika kita diliputi oleh perasaan tidak mood, perasaan kacau, perasaan sedih, perasaan marah, kita boleh mengendalikannya karena Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, supaya bisa bersinar terus, kita harus terus menjalin relasi dengan Tuhan, sehingga kita bisa terus diliputi kasih Tuhan dan memancarkan kasih dimanapun kita berada, meskipun kita terbatas. Kiranya Tuhan memampukan adik-adik untuk bisa terus bersinar, karena kita terus menjalin relasi dengan Tuhan, menjadikan Tuhan kekuatan kita, sehingga cintanya memenuhi hati kita, dan kita memancarkan cinta kasih Tuhan dengan bersinar melalui perkataan, pikiran, perbuatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan memampukan kita semua. Saat teduh bagi kita sekalian. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan Yesus, terima kasih hari ini, terima kasih berkat-Mu dan juga penjagamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan berikan kami kesehatan, kepada guru kami, kepada orang tua kami, dan juga kepada kami, Tuhan Yesus, siswa dan siswi. Tuhan Yesus, Tuhan berkati kegiatan belajar kami supaya berjalan dengan baik dan juga lancar, Tuhan Yesus. Dan juga kami bisa mengerti pelajaran yang diajarkan guru kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, juga Tuhan Yesus, kami berdoa kepada kakak-kakak kelas 6 kami, Tuhan Yesus, supaya ujiannya bisa lancar dan baik dan juga bisa lulus dengan lancar, Tuhan Yesus, dan juga baik. Tuhan Yesus, juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara kami, Tuhan Yesus, Indonesia, supaya damai, Tuhan Yesus, dan juga kami bisa semakin maju, Tuhan Yesus. Tuhan berkati negara kami, Tuhan Yesus, supaya cepat jauh dari virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersyukur
di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga ibadah kami berjalan dengan lancar dan baik. Sebentar lagi kami mau melakukan kegiatan pelajaran online kami ya Tuhan. Berkati guru-guru kami dalam memberikan pengajaran buat kami. Berkati kami agar dapat mengikuti PJJ dengan baik dan lancar. Berikan kesehatan dan kekuatan buat kami, keluarga, dan guru-guru kami. Terimalah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudara saat ini sampai dengan selama-lamanya. Bapa, terima kasih.